نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وبعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan karunia demi karunia yang Allah berikan semakin membuat kita mendekatkan diri kepadanya, dan mudah-mudahan karunia demi karunia akan membuat kita lebih pandai mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salam serta salam kepada qudwah dan uswah sana kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada sore hari ini tentang cinta dan pengorbanan. Dan insyaallah mulai Jumat depan kita akan bahas kitab Riyadhus Shalihin, ya, yang akan kita mulai dari awal pembahasan babnya. Jadi pembahasannya per bab, bukan setiap hadis yang akan kita bahas. Kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab sesuai dengan namanya, Taman Orang-orang Saleh. Kitab yang dijadikan rujukan dari sejak dahulu sampai sekarang. Bahkan tidak ada satu pesantren pun di Indonesia kecuali mereka mengenalkan kitab Riyadhus Shalihin kepada santri-santrinya. Kitab hadis yang sangat layak untuk kita beli, dan buku wajib, kalau menurut saya buku wajib yang mesti ada di setiap rumah kaum muslimin. Sebab hadis-hadis yang terdapat di dalamnya hadis-hadis yang boleh dijadikan sebagai rujukan dan dikumpulkan oleh seorang ulama terkenal, yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Dan insyaAllah kita akan mulai bahas Jumat depan. Jadi pembahasannya runut, ya, bab per bab, dan kita akan bahas sebagian hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya tersebut. Tapi pembahasan kita pada sore hari ini, ya, yaitu cinta dan pengorbanan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, beranjak dari surat Al-Baqarah 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Pembicaraan cinta tidak akan pernah habisnya, karena pembicaraan cinta merupakan pembicaraan yang tidak akan pernah kering. Cinta dalam setiap kurun waktu akan banyak buktinya, baik cinta yang benar ataupun cinta yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, akan tetapi bahasa cinta sama. Bahasa cinta sama tidak akan pernah berbeda. Yang berbedanya siapa yang melakukannya dan kepada siapa itu dipraktekkan atau dibuktikan. Sedangkan bahasa cinta dari dahulunya sama. Apa bahasa cinta? Yang pertama, cinta, ya, cinta akan membuat kita siap berkorban untuk yang dicintai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, siapapun yang mencintai sesuatu, maka bukti cintanya dia akan siap berkorban untuk yang dicintainya. Contoh orang tua.
Betapapun berat hidup yang mesti dijalani, akan tetapi ketika sudah bertemu cinta ayah dan ibu kepada anak-anaknya, maka dia siap untuk menunjukkan bukti cintanya tersebut. Maka kemudian sang ayah siap berletih-letih dan berlelah-lelah agar anaknya bahagia, dan dengan kebahagiaan anaknya dia akan merasakan bahagia. Begitu juga sang ibu yang mungkin mengorbankan apa yang dia miliki, yang paling besar yang dia miliki, yang paling berharga yang dia punyai, maka dia siap berikan untuk orang yang dicintainya. Maka begitulah bahasa cinta dari dahulunya. Sebagaimana bahasa cinta berikutnya adalah man ahabba syai'an aktsara min zikri. Siapapun yang mencintai sesuatu akan sering menyebut namanya. Maka lihatlah anak-anak muda yang ketika mereka larut dalam pergaulan yang tidak tepat, lalu mereka mempunyai seorang kekasih hati mereka, maka kita akan sering mendengar dari mulutnya nama orang yang dicintainya. Apakah itu salah? Penempatan cintanya yang salah, tapi bahasa cinta tidak akan pernah salah. Bahasa cinta adalah siapapun yang mencintai seseorang, dia akan sering menyebut namanya. Kalau ibu mencintai anaknya, maka ketika dia berbicara dengan teman-temannya, nama anaknya yang akan keluar. Sebab kenapa? Karena cinta akan membuat kita mudah menyebut nama orang yang kita cintai. Bahkan bangga menyebutkan kebaikan yang dimilikinya. Sebab kenapa? Karena begitulah bahasa cinta yang ada. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau ingin melihat anak-anak kita yang sedang muda-mudi misalnya, dalam pergaulan mereka terdapat apakah mereka berada pada koridornya atau tidak, maka lihatlah bagaimana kehidupan mereka. Sebab kehidupan seseorang akan menampakkan apa yang ada dalam hatinya terhadap seseorang. Maka begitu juga Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika guru yang sayang kepada anaknya lalu mendapati anaknya berhasil, maka dia akan sering menyebut nama orang yang disayanginya tersebut, bukan karena dia sebagai orang tuanya, akan tetapi pernah mendidiknya lalu membuat anak itu mencapai keberhasilan yang ada. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, lihatlah apakah bahasa cinta itu wujud dalam kehidupan kita. Khawatirnya cinta kita bukan cinta sebenarnya, cinta kita bukan cinta yang seharusnya. Sebab kenapa? Siapapun yang mencintai seseorang, dia akan sering menyebut namanya. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah apakah lisan ini sering menyebut nama beliau lalu mengucapkan salawat dan salam ke atas beliau. Allahumma salli wa sallim alaihi. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau kita ingin membandingkan cinta kita, mudah juga caranya. Apakah cinta kita kepada keluarga yang lebih dominan, ataukah cinta kita kepada Rasulullah SAW yang lebih kuat? Maka lihatlah sejauh mana lisan ini sering menyebut nama yang keluar. Kalaulah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita sebutkan, kalaulah nama Rasulullah SAW yang sering kita sebutkan, lalu kita mengucapkan salawat dan salam ke atas beliau, mudah-mudahan ini menunjukkan besarnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika cinta itu sudah ada, maka sebenarnya dia merupakan satu energi yang besar. Kalau kita melihat bagaimana orang-orang dahulu, orang-orang saleh sebelum kita dalam beribadah, maka akan nampaklah bedanya dengan kita. Kenapa? Di sini Allah ingatkan kepada kita, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sungguh bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bisa seorang ayah yang begitu besar cintanya kepada sang anak dan menginginkan anaknya berhasil,
lalu kemudian ayah tersebut melupakan semua letih dan lelahnya agar keberhasilan anaknya dapat dia wujudkan. Apakah mungkin itu terjadi? Sangat mungkin. Karena cinta itu energi. Cinta itu merupakan sebuah energi yang besar. Maka begitu juga, apakah mungkin seorang ibu dalam melanjutkan kehidupannya, lalu begitu cintanya kepada sang anak dan dia ingin mewujudkan cita-cita anaknya dan keinginan mereka untuk agar anak-anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih layak, apakah mungkin sang ibu mengorbankan banyak hal dalam kehidupannya? Sangat mungkin. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, cinta itu merupakan sebuah energi. Cinta itu merupakan sebuah energi, dan dia disebutkan dalam ayat ini. Dan orang-orang yang beriman sangat besar cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Maka orang yang besar cintanya, dia akan tahan berlama-lama dengan orang yang dicintainya. Ya, bahasa cinta yang ketiga, siapapun yang mencintai sesuatu, dia akan tahan berlama-lama dengan yang dicintainya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang kita jalani, ya, kita akan merasakan bagaimana cinta yang ada dalam kehidupan kita. Maka begitu juga, ya, dalam kehidupan ibadah kita. Kalau seandainya cinta itu begitu besar, maka bacaan panjang imam pun, ya, bacaan panjang iman pun tidak akan pernah, ya, bacaan panjang imam pun tidak akan pernah menjadi berat bagi kita untuk kemudian melanjutkan bacaan solat panjang kita. Pernahkah kita mendengar bahwasanya orang-orang Rasulullah SAW itu panjang sekali solat malamnya, ya, panjang sekali solat malamnya, sampai kemudian setelah solat isya itu beliau tidur sebentar, lalu kemudian melanjutkan, kemudian mulai solatnya. Hanya 1/6, ya, beliau tidur, setelah itu beliau panjang solatnya sampai ke waktu subuh. Apakah mungkin itu terjadi? Sangat mungkin itu terjadi. Sebab kenapa? Orang yang landasannya cinta akan mudah untuk larut dengan orang yang dicintai. Maka ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berat baginya untuk berlama-lama, ya, berlama-lama takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, kalau seandainya kita mendengar dan melihat dalam tontonan YouTube yang kita lihat bagaimana salat orang begitu cepatnya tarawih, 7 menit bisa selesai 23 rakaat. Maka saya katakan, sebelum kita berbicara tentang hukumnya, ya, yang bisa menjawab di antara hukumnya adalah hukum salat orang yang buruk salatnya, yang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-musi'u salatuhu, kata para ulama. Hadis tentang al-musi' salatuhu menunjukkan kepada kita yang tidak ada tumaninah tidak akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, pulanglah engkau, ulanglah lagi salatmu, sesungguhnya engkau belum salat. Sebab kenapa? Yang hilang daripada yang cepat tersebut at-tumaninah. Kita tidak berbicara tentang yang cepat. Kita berbicara tentang kenapa bisa sebagian orang begitu tahannya berlama-lama dalam beribadah. Sebab kenapa? Karena dia merasakan nikmatnya salat yang dia lakukan. Sehingga ketika nikmat itu terasa, tidak akan pernah berat baginya untuk lama kaki ini bertahan tegak berdiri ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, cobalah lihat, semakin tinggi iman kita, semakin kuat iman kita, semakin mudah bagi kita untuk berlama-lama dalam bertakarub dan
di dalam bertakarub dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Cinta itu energi. Dan kalau cinta itu ada, dia akan mampu menunjukkan bukti cintanya dalam kehidupan. Suatu ketika seorang tabi'in salat, ya saking khusyuknya dalam salatnya, dia tidak merasakan bahwasanya ada dinding di samping dia salat itu jatuh. Ya, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah di antara hal yang kita akan dapatkan, ya. Inilah di antara hal yang perlu untuk kita lihat dalam kehidupan kita. Ketika keimanan itu kuat, maka nampak dalam kehidupannya. Sebab kenapa? Cinta itu pasti akan menunjukkan buktinya. Maka di sini katakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan dari sinilah kemudian timbul cabang-cabangnya. Ketika kita mencintai sesuatu karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah lupa dengan poin cinta tadi. Apa maksudnya? Kita mencintai istri, kita mencintai suami, kita mencintai anak-anak, kita mencintai orang tua karena cinta kita kepada Allah. Maka ketika ujian itu datang, yang kita ungkapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua kita milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah tempat kembali. Maka cinta yang begitu besar tidak akan pernah hilang. Sebab kenapa? Kenapa bisa orang stres? Karena dia salah dalam menempatkan cintanya. Ketika dia mencintai sesuatu hanya karena sesuatu itu, ketika dia mencintai seseorang hanya karena seseorang itu, maka kemudian dia meletakkan sesuatu yang salah. Sebab kenapa? Kita cinta kepada orang yang disuruh mencintainya karena Allah yang menyuruh kita untuk mencintainya. Betul, besar sayang kita kepada orang tua. Sebagai seorang anak, besar sayang kita kepada ayah yang telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Sebagai seorang anak, besar kasih sayang kita kepada seorang ibu yang telah menunjukkan segala bentuk pengorbanan dalam kehidupannya. Akan tetapi ketika mereka meninggal, bukan stres yang kita alami, akan tetapi kita tahu kita mencintainya karena Allah yang menyuruh kita mencintainya. Maka kita tetap dalam koridor cinta yang ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cinta kita kepada mereka akan membuat kita kemudian melakukan apa yang disukai oleh Allah Ta'ala untuk mereka. Maka inilah yang menjadi dasar salah seorang sahabat Ansar kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hal baqiya alayya syai'un min birri walidayya ba'da mautihima? Wahai Rasulullah, apakah masih ada perbuatan baik yang bisa aku lakukan kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia? Karena begitu cintanya kepada ayah dan ibunya, maka kemudian dia bertanya, apakah masih ada perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia? Maka kemudian Rasul mengatakan, na'am khisalu arba'. Betul, ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini di antara hal yang membuat kita mesti tepat dalam meletakkan cinta. Kalau cinta itu benar, yakinlah akan nampak dalam kehidupan ini bukti nyatanya. Maka kemudian Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, ya. Dalam ayat lain juga Allah ingatkan kepada kita dalam surat Ali Imran, ya. Allah ingatkan kepada kita bagaimana kemudian bahwasanya siapapun yang mencintai Allah, hendaklah dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Dalam surat Ali Imran Allah ingatkan kepada kita, ya, ayat 31.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini di antara hal yang perlu untuk kita jaga selalu. Siapapun yang besar cintanya kepada Allah, maka Allah yang memerintahkan untuk kemudian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintainya, min walidihi, dari ayahnya dan ibunya, wa waladihi, dan juga anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan manusia secara keseluruhan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah dasar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika landasannya adalah cinta kepada Rasulullah, tidak berat bagi kita untuk melaksanakan sunnahnya Rasul. Ketika landasannya adalah cinta kepada Rasulullah, maka tidak berat bagi kita untuk menunjukkan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, itu panggilan yang paling disukai oleh orang-orang saleh. Sebab yang dipanggil adalah keimanan kita. Kalau keimanan kita yang dipanggil, maka kita akan menunjukkan bukti daripada keimanan tersebut. Lalu apa kaitannya dengan pengorbanan? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Pengorbanan dengan cinta merupakan sesuatu yang ada kaitan walaupun secara tidak langsungnya, ya. Sebab orang yang mencintai, dia akan siap berkorban. Maka begitu juga, kenapa dalam masalah cinta kepada Allah dituntut pengorbanan kita? Karena begitulah bahasa cinta. Siapapun yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia siap berkorban untuk yang dicintainya. Kaki-kaki ini terasa lelah. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bengkak kaki beliau. Begitu lamanya beliau salat malam sampai bengkak kakinya. Lalu ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosa masa lalumu dan dosa-dosa yang akan datang?" Betul. Lalu kenapa sampai bengkak kaki dalam solat malam? Maka Rasul kemudian mengatakan, "Afala akunu hamdan syakura?" Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini energi lain, yaitu energi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Analoginya sederhana. Contoh kasusnya sederhana. Kalau kita selalu ditolong oleh seseorang, apapun keperluan kita ditolong oleh orang tersebut, maka ketika orang itu perlu, apakah kita siap untuk menolongnya? Pasti siap, ya. Sebab kenapa? Kalau tidak pandai kita menolong orang yang telah menolong kita, maka itu ibaratnya kacang lupa dengan kulitnya. Biasanya orang-orang yang mempunyai kehormatan, dia akan siap membantu orang yang telah membantunya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangankan kita manusia, hewan saja punya naluri seperti itu, ya. Hewan saja punya naluri seperti itu. Ketika ada yang menolongnya, maka hewan tersebut akan tunduk dan patuh kepada orang yang telah menolongnya tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika cinta itu datang, maka cinta itu akan membutuhkan pengorbanan. Orang yang mengaku cinta, dia akan siap berkorban untuk yang dicintainya. Kita tinggalkan pembicaraan tentang manusia, sebab sangat banyak buktinya. Bagaimana dalam kehidupan ini
siapapun yang mencintai seseorang, dia siap berkorban. Maka lihatlah dalam pengorbanan kita kepada Zat yang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menuntut pengorbanan dari kita. Apa contohnya? Puasa di bulan Ramadan. Ketika puasa di bulan Ramadan, apa yang membuat kita melakukannya? Tidak lain dan tidak bukan karena itu perintah daripada Zat yang kita cintai. Maka kalaulah waktu kecil kita masih berat untuk melakukannya, terpaksa melakukannya, tapi ketika tumbuh keimanan, tanpa ada paksaan kita akan mudah untuk mengikutinya. Maka pengorbanan itu suatu kemestian. Bahkan pengorbanan itu hanya diterima kalau disertai dengan keikhlasan. Pengorbanan itu hanya diterima ketika disertai dengan keikhlasan. Kalau ikhlas, maka barulah pengorbanan itu menjadi sesuatu yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjadi contoh dalam pengorbanan. Ya. Tapi beliau menempatkannya sebagai suatu hal yang tepat. Dan dalam kondisi sekarang kadang-kadang ada yang menirunya, tapi dengan cara yang salah. Ya, secara zahirnya seakan-akan meniru, tapi secara intinya ada sesuatu yang tidak tepat. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar dengan anak yang baru saja dilahirkannya Ismail di tengah padang pasir tandus yang kelak bernama kota Mekah. Kota Mekah yang sekarang megah, yang sekarang mercusuar dan tampilannya sangat luar biasa, itu dahulunya hanya padang pasir tandus. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim istri yang beliau sayangi dengan anak yang sudah lama beliau tunggu-tunggu. Kenapa? Karena itu perintah Allah, sebab beliau adalah Nabi yang diberikan wahyu. Dan di antara cara Nabi Ibrahim mengetahuinya, karena beliau mimpi 3 malam berturut-turut, dan mimpi para Nabi adalah benar. Jangan sampai pula ada orang tua zaman kini mimpinya bunuh anaknya, bunuhlah anaknya. Ya, awak ada Nabi gitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka mungkin secara zahirnya dia lakukan, tapi secara intinya tidak tepat. Sebab kenapa? Nabi Ibrahim melakukan karena itu adalah perintah Allah, bukan bunga tidur. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir tandus yang bernama Mekah setelah itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka pertanyaan Hajar sederhana, Allahu amaraka bihada, sama-sama cinta. Tapi Hajar bertanya, apakah ini hanya pendapat suaminya saja, ataukah ini perintah Allah? Kalau pendapat suaminya saja, Hajar mungkin akan memberikan alasan yang banyak. Tapi pertanyaannya satu saja, apakah Allah yang menyuruhmu berbuat demikian, wahai suami yang aku cintai? Maka Nabi Ibrahim menganggukkan kepala, iya. Artinya ini bukan tentang suami, tapi ini tentang perintah Allah. Maka keluarlah kata Hajar yang luar biasa, idzan la yudayyi'an Allah. Kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Inilah keyakinan. Keyakinan yang dibuktikan oleh seorang ibu yang bernama Hajar. Ketika beliau yakin bahwasanya Allah yang akan melindunginya, maka kemudian Hajar menjadi tegar dengan kondisi tersebut. Maka ini juga yang perlu kita bawa dalam kehidupan kita. Ketika Allah yang menjadi penanggung kita dan pemberi rezeki kita, maka jangan pernah khawatir dengan hidup yang kita jalani, karena kita tahu bahwasanya Allah lah yang menetapkan rezeki untuk kita dan juga untuk siapapun yang bersama kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pengorbanan itu merupakan sesuatu yang pasti, ya. Pengorbanan itu beranjak daripada keyakinan kita, ya. Dan berkaitan dengan pengorbanan juga adalah konteks kepahlawanan, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Orang-orang ya yang berkorban dengan betul, maka dia akan menjadi pahlawan pada masanya. Contoh sederhana, kenapa dikatakan guru adalah ya pahlawan tanpa tanda jasa? Karena banyak anak-anak yang berhasil karena didikan guru-gurunya. Maka kalau kita ingin menorehkan sejarah, ya, maka yang perlu kita torehkan sejarah di antaranya adalah ada saham kebaikan kita di sebalik berhasilnya seseorang dalam kehidupan mereka. Ada saham yang kita lakukan di balik berhasilnya seseorang dalam keimanannya. Ada saham yang kita lakukan di sebalik berhasilnya seseorang dalam pekerjaannya. Ada saham yang kita lakukan di balik berhasilnya seseorang dalam kehidupan keluarganya. Maka inilah rahasianya kenapa kita mesti amanah dalam menjalankan tugas-tugas kita. Sebab kita tidak tahu dari pintu mana Allah berikan keberkahan dari apa yang kita jalani tersebut. Dan kalau seandainya pintu-pintu tersebut adalah pintu-pintu penuh kebaikan, maka mudah-mudahan kebaikan yang sangat banyak juga yang akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka dalam hal ini pengorbanan yang disertai dengan keikhlasan akan membuat banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apa contohnya? Sangat banyak contoh. Misalnya ibu daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Ibu dari Imam Syafi'i menyuruh anaknya menuntut ilmu, lalu menitipkan harta kepada anaknya dengan pesan, jangan engkau pulang sebelum engkau menjadi seorang yang alim. Maka anaknya kemudian membuktikan harapan sang ibu yang begitu besar dibuktikan oleh anaknya dengan ilmu yang luar biasa yang dimiliki oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Nama beliau adalah nama yang selalu disebut oleh para penuntut ilmu ketika mereka belajar ilmu-ilmu agama. Sebab Imam Syafi'i betul-betul mempunyai kaidah keilmuan yang sangat besar dalam kehidupan. Ibaratnya kata Imam Ahmad, Asy-Syafi'iyyu kasyamsi lil ardi. Imam Syafi'i itu bagaikan matahari bagi bumi. Begitu besarnya penghormatan seorang murid yang bernama Ahmad kepada gurunya yang bernama Syafi'i, sehingga beliau membandingkan begitu besarnya ilmu sang guru dengan begitu besarnya keperluan masyarakat atau manusia terhadap cahaya matahari yang ada. Oleh karenanya, hendaklah kita pandai dalam bersikap kepada ulama-ulama kita. Jangan sampai baru ilmu secuil, seakan-akan ulama besar telah kita kalahkan, padahal yang kita lakukan belum seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh ulama-ulama besar sebelum kita. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ya, kalaulah ada orang yang berperang karena kehormatannya, karena ingin mencari popularitas, lalu di manakah yang berperang karena Allah? Di antara dua itu manakah yang berperang karena Allah? Maka Rasul mengatakan, orang yang ingin meninggikan kalimat Allah, dialah yang berperang di jalan Allah. Adapun orang yang ingin mencari masyhur, adapun orang yang ingin mendapatkan popularitas, maka niatnya bukan karena Allah, maka dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, beginilah cara Islam mengajarkan kepada kita untuk memahami apa-apa yang berkaitan dengan nas-nas yang ada. Betul, kita diajarkan untuk menambah keimanan kita, tapi kita juga diajar iman itu ada bukti, iman itu ada hal yang kita dapatkan dalam seharian kita. Ketika cinta kita kepada Allah begitu kuatnya, ketika cinta kita kepada Rasulullah SAW begitu kuatnya, maka akan nampak pengorbanan dalam kehidupan kita. Apa contohnya? Kita akan siap menyambut panggilan Allah ketika panggilan itu tiba.
Kita akan siap membasahi lisan kita dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, atau zikir-zikir yang kita baca, ataupun juga doa-doa yang kita lantunkan. Kenapa? Karena kita memang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan siap mendahulukan panggilan Allah dibandingkan dengan panggilan lainnya. Kita akan siap memberikan banyak bukti dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan ini juga yang menjadi kekuatan bagi kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis Rasulullah katakan bahwasanya jihadnya seorang wanita itu adalah haji. Jihadnya seorang wanita itu ketika dia melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena waktu haji itu ada pengorbanan yang besar. Pengorbanan harta karena perlu biaya, pengorbanan tenaga karena perlu kekuatan, karena banyak jalan yang ditempuh dengan berjalan kaki, pengorbanan juga keikhlasan dan juga semua hal yang ada. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah kemudian yang membuat kita semakin kuat dalam menapaki jalan keimanan. Tidak akan pernah kita hitung-hitung. Sebab kenapa? Orang yang mencintai siap untuk berkorban. Ketika cinta dari keimanan yang paling dalam itu hadir, maka dia akan siap berkorban untuk yang dicintainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kalau ada pertanyaan, kenapa kita bisa untuk sholat berlama-lama, sedangkan sebagian orang berat bagi dia untuk sholat berlama-lama? Yang membedakannya adalah cinta. Kalau seandainya cinta itu kuat, maka dia tidak akan pernah merasa lelah ketika dia sedang berada dalam kenikmatan bersama yang dicintai. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini juga harapan kita. Kenapa masjid-masjid kita harapkan penuh? Karena kalau landasannya adalah cinta, akan mudah kaki ini menapak ke tempat-tempat yang Allah ridhai, dan akan mudah kita berkorban untuk sesuatu yang kita yakini. Maka dalam hal ini kita akan dapatkan bahwasanya pengorbanan yang dilakukan di jalan Allah biasanya akan menimbulkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kemudian kita ingat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Sebab orang yang berlomba dalam kebaikan pasti akan berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam perlombaannya. Kalau seandainya setiap kita ingin menjadi yang terbaik, mudah-mudahan akan banyak pengorbanan-pengorbanan besar yang bisa kita lakukan, dan kita tidak pernah menghitung pengorbanan tersebut, karena apapun yang dilakukan atas dasar sayang dan cinta, dia tidak akan pernah membuat lelah dalam kehidupan kita bersama. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini pembahasan kita pada sore hari ini, dan insya Allah mulai Jumat depan kita akan memulai kajian kitab Riyadhus Shalihin, ya, taman orang-orang soleh. Sesuai dengan namanya, dia akan menjadi, ya, tempat kenikmatan bagi kita untuk berkumpul. Sebab yang akan kita bahas adalah hadis-hadis yang akan menjadi penyejuk bagi jiwa kita, yang akan menjadi penguat bagi semangat kita, yang akan menjadi penegar dari segala macam ujian yang ada. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan, ya, keinginan kita bersama. Dan insyaAllah seperti biasanya kita akan berhenti pada 5.15, lalu kemudian kita sambung dengan tanya jawab. Mudah-mudahan ada faedahnya dalam kehidupan kita. Silakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang ada pertanyaan.